Saya Agus Iswanto, Ketua Umum Masyarakat Penaskahan Nusantara atau MANASA, dan peneliti di Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Perkenalkan, saya Ahmad Dana Syahrizal, Ketua Yayasan Lingkar Studi Sejarah dan Kebudayaan Murtasiyah, sekaligus Asisten Edukator Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya Revin Ahmad Fakur Rahman, selaku pembina dari Yayasan Studi Sejarah Kulit Pohon yang bergerak di bidang publikasi, arkeologi, dan filologi. Ya, yang pertama tahun ini adalah tahun 2026 adalah memperingati 4 abad atau 400 tahun kelahiran Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani, salah seorang ulama produktif ya yang kita miliki di Indonesia, yang banyak menulis karya-karya penting dalam tradisi intelektual Islam, terutama tasawuf. Selain itu juga beliau adalah seorang pahlawan nasional ya, yang tidak saja beliau produktif dalam menulis, tapi juga memiliki jiwa aktivisme dalam melawan penjajahan Belanda. Nah, untuk memperingati dan menyemarakan serta lebih bisa kita mengambil manfaat dari pesan-pesan dari karya-karya beliau, kita coba ingin membuat satu program yang mengkompilasikan atau yang mengumpulkan karya-karya Syekh Yusuf dan disajikan dalam satu suntingan dan terjemahan, sehingga banyak orang bisa mengenali, bisa memahami, dan bisa meneladani pesan-pesan dan perjuangan dari Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani ini. Kami mendukung penuh program yang diinisiasi oleh Masyarakat Penaskahan Nusantara dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani tidak hanya dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang dikenal oleh seluruh dunia, tapi beliau juga dikenal akan bermacam karya monumentalnya dan semangat perjuangan kebebasan terhadap kolonialisme Belanda. Dalam rangka 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, kami mendukung penuh langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Kebudayaan dan juga Masyarakat Penaskahan Nusantara untuk melakukan penyuntingan sekaligus penyusunan kompilasi karya-karya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari dikenal sebagai salah satu cendekiawan Muslim di Nusantara dengan berbagai karyanya yang mendunia. Salah satunya adalah Zubdatul Asror, karya terkenalnya di bidang tasawuf. Nabila Lubis, sang puan pemegang kunci aksara, membungkuk khusyuk di depan tumpukan kertas tua. Di sunyi ruang perpusnas, Nabila terpaku khusyuk menghadapi Zubdatul Asror yang nyaris lapuk. Di antara kodeks A101 dan A108 yang membisu, ia cari kebenaran di balik gumpalan debu. Ia melakukan tahqiq yang teliti, membandingkan tiap kalam, mencari kebenaran yang hakiki. Di bawah mikroskop intelektual, ia bedah setiap diksi, menemukan harmoni antara syariat dan makrifat dalam satu mosi. Zubdatul Asror tergeletak, rapuh dalam dekapan jemarinya. Sebuah titipan sejarah yang sempat hilang tak tahu rimbanya. Ia bukan sekedar profesor yang mengejar gelar dan angka. Ia adalah penyambung lisan bagi pahlawan yang dikira tak bersuara. Satu persatu kata ia urai, melawan kantuk dan ragu yang mendera, memastikan tiap hukum dan zikir Syekh Yusuf tak salah terbaca. Yang ia lakukan adalah riset yang sunyi dan berdarah-darah. Nabila melahirkan kembali sosok yang dulu dibuang oleh penjajah. Kini dunia mengenal Syekh Yusuf bukan sekedar nama di atas batu nisan, tapi sebagai pejuang yang bersenjata ilmu pengetahuan. Dari risetnya lah, dunia intelektual mengenal siapa Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Kini generasi muda MANASA dengan dukungan Kementerian Kebudayaan, karya-karya Syekh Yusuf akan diterbitkan tepat 400 tahun setelah kepergiannya. Kebetulan guru yang saya maksud ini beberapa waktu yang lalu
wafat, yaitu Profesor Dr. Hajah Nabilah Lubis. Ibu Nabilah itu meneliti satu teks begitu yang konteksnya itu sangat besar sekali, termasuk dalam konteks jaringan ulama yang diteliti oleh Profesor Azumardi Azra. Banyak sekali kenang-kenangan selama menjalankan kajian terhadap nuskah Zubdatul Asrar. Terlebih-lebih kesan yang amat-amat mendalam bahwa saya sudah bisa pergi ke Afrika Selatan. Saya ke Afrika Selatan. Saya bertemu dengan Nelson Mandela. Waktu itu belum jadi presiden. Dia lagi berjuang, baru keluar dari penjara. Dan dalam foto ini, dia hadir acara memperingati 300 tahun masuknya Islam di Cape Town. 300 tahun. 300 tahun. Islam masuk ke Afrika. Ya, jaringan ulama. Karena Syekh Yusuf Makassar itu bagian dari jaringan ulama abad ke-17. Begitu juga kalau kita baca bukunya Ronit Ricci, Banishment and Belonging. Ceylon itu sebetulnya nama Sarandib kan, nama Sri Lanka ya. Tapi dalam manuskrip itu diselonkan, dibuang gitu. Ini konteksnya itu sangat besar sekali gitu. Dan begitu juga di Cape Town. Kalau kita tahu ini masjidnya, masjid di Cape Town ya, ada makamnya di situ, makam Syekh Yusuf, ketemu dengan Nelson Mandela yang saat itu menjadi tokoh juga yang sangat berpengaruh dalam pembebasan melawan apartheid. 4 abad yang lalu Syekh Yusuf lahir, berkarya dan berjuang ya untuk Indonesia. Nah, kita coba mengumpulkan, mengkompilasikan karya-karya yang tersedia di berbagai manuskrip, berbagai naskah yang terdapat karya-karya beliau, kemudian kita kumpulkan dan kita sunting, kemudian kita terjemahkan. Hal ini agar masyarakat luas bisa lebih mengenal, lebih memahami dan meneladani karya dan pemikiran dari Syekh Yusuf ini, sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semua, khususnya anak-anak muda ke depannya. Kita lakukan identifikasi dan verifikasi terhadap semua naskah yang mengandung karya-karya Syekh Yusuf, baik yang ada di Indonesia seperti di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, maupun mungkin yang ada di Perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Nah, kita kumpulkan, kita identifikasi atribusinya, apakah bisa dipertanggungjawabkan itu karya-karya Syekh Yusuf, tentu melalui kajian-kajian terhadap literatur-literatur yang pernah melakukan riset, yang pernah melakukan kajian terhadap Syekh Yusuf, baik karya-karyanya maupun pemikirannya. Lalu setelah itu kita lakukan suntingan ya, dengan menyajikan teks dari karya-karya Syekh Yusuf, lalu kita sajikan terjemahannya dengan bahasa Indonesia agar bisa lebih menjangkau khalayak luas, dan kita berikan penjelasan konteks dari karya-karya itu sehingga masyarakat bisa lebih memahami bagaimana pesan yang terkandung di dalam karya-karya itu dan konteks yang melatari karya-karya itu dan arti pentingnya bagi masyarakat sekarang. Lalu setelah itu kita coba tampilkan dalam satu buku, mungkin dalam beberapa jilid, 2 jilid barangkali, yang menampilkan sosok Syekh Yusuf ya, biografi intelektual Syekh Yusuf, dan yang kedua menampilkan karya-karya Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Dengan program penyuntingan kompilasi karya-karya Syekh Yusuf ini, kami berharap masyarakat penaskah Nusantara bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, tentu saja dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ya, dan kami berterima kasih dengan Kementerian Kebudayaan yang mendukung program ini dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sehingga bisa mewujudkan ya, semoga bisa terwujud karya-karya dari Syekh Yusuf ini, terbitan dari karya-karya Syekh Yusuf ini, sehingga bisa dimanfaatkan ya, baik untuk kajian lebih lanjut terhadap karya-karya dan pemikiran Syekh Yusuf, maupun untuk dimanfaatkan
ke dalam bidang-bidang yang lebih praktis dan implementatif, misalkan di dalam pendidikan, sejarah, atau di dalam karya-karya kreatif, misalkan dalam pembuatan film dan seterusnya. Sehingga dan yang lebih penting adalah lebih mengenalkan karya dan pemikiran dari sosok yang penting, seorang ulama yang banyak melahirkan karya yang produktif, tapi juga seorang pahlawan, seorang aktivis yang menggerakkan perlawanan dan perjuangan terhadap kolonialisme. Sebagai generasi muda yang bergerak di bidang sejarah, manuskrip, dan kebudayaan, kami memandang bahwa program ini sangatlah penting guna menjaga warisan intelektual dari Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani yang dapat digunakan oleh generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Selain itu, Syekh Yusuf Al-Makassari juga dikenal sebagai ulama yang menolak tunduk kepada penjajahan Belanda. Karena itu, kami memandang bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk terus menjaga keberlanjutan karya-karya dari Syekh Yusuf Al-Makassari, sehingga karya tersebut masih bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu, kami selaku pegiat sejarah dan kebudayaan yang berdomisili di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Jember, berharap melalui program ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat terus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan maupun pembangunan karakter nasionalisme terhadap para generasi muda. Di bawah langit goa, sumpah itu ditempa bahwa sujud hanya pantas pada Yang Maha Esa. Maka ketika kompeni datang mematok tanah, Syekh Yusuf bangkit. Haram baginya untuk menyerah. Bukan hanya ayat yang ia lafalkan di tengah malam, tapi strategi perang yang sunyi namun menghantam. Dari Makassar, layar pinisi terkembang, membawa langkahnya menyeberangi lautan. Di Banten, ia berdiri tegak di samping Sultan, menjadi panglima bagi mereka yang haus keadilan. Jubah putihnya berkibar di antara desing peluru, membakar nyali pasukan yang hampir membatu. Lebih baik mati dalam kemuliaan iman daripada hidup makmur dalam belenggu hina. Hutan Jawa Barat menjadi labirin bagi musuh. Tempat ia bergerilya membuat lawan jatuh dan lumpuh. Meski lapar merobek perut dan raga kian letih, prinsipnya tak retak, tak sudi tunduk meski disisih. Belenggu rantai mencoba membungkam suaranya, dibuang ke Ceylon, lalu ke ujung dunia. Belanda berharap namanya akan hilang bersama pengasingannya. Namun bagi sang pejuang, pengasingan hanyalah medan baru. Di Cape Town, ia lawan rasisme yang menderu. Ia ajarkan budak-budak untuk menengadah bahwa di hadapan Tuhan tak ada raga yang rendah. Zikirnya adalah genderang perang melawan keangkuhan. Ilmunya adalah senjata untuk meruntuhkan ketertindasan. Ia tak butuh tahta untuk menjadi raja, sebab singgasana sejatinya ada di dada para merdeka. Jejaknya tak bisa dihapus meski ombak menerjang. Syekh Yusuf Al-Makassari, sang guru, sang pejuang.